cuci otak. Kita sering banget dengar istilah ini kan, kadang sambil bercanda. Iya betul. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikirin, apa artinya? Ternyata di balik istilah yang dramatis ini ada semacam resep. Resep untuk mengubah keyakinan seseorang. Dan resep ini ternyata berevolusi dari kampung perang, sekarang nyusup ke layar HP kita, dan bahkan muncul di kontroversi medis besar di Indonesia. Yuk kita kupas. Betul sekali. Dan tujuan kita hari ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih untuk mengenali polanya. Karena inti dari cuci otak ini bukan sihir, tapi sebuah proses psikologis. Jadi kalau kita paham, kita bisa punya pertahanan diri, gitu ya? Tepat, terutama di zaman sekarang. Oke. Kalau gitu kita mulai dari resep dasarnya dulu deh. Apa sih bahan utama buat merombak total keyakinan seseorang? Pasti lebih rumit dari sekedar dipaksakan. Jauh lebih rumit. Gini, ada seorang psikolog, Edgar Schein, dia merumuskannya dalam 3 tahap sederhana. Tahap pertama itu namanya pencairan. Pencairan? Kedengarannya lembut ya? Kedengarannya lembut, tapi praktiknya enggak. Ini bukan sekedar bikin orang bingung, ini serangan sistematis terhadap jati diri. Semua yang Anda yakini, nilai, prinsip, memori, itu dipertanyakan terus-terusan. Wah. Sampai Anda lelah, ragu sama diri sendiri, dan ngerasa, tanah di bawah kaki Anda itu goyah. Dan saya bayangin ya, di saat bingung dan rapuh kayak gitu, kita pasti paling butuh pegangan kan? Tepat sekali. Siapapun yang nawarin kepastian, pasti kelihatan kayak penyelamat. Nah, disitulah masuk tahap kedua. Perubahan. Sebuah ideologi baru, cara pandang baru, disodorkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Aha. Setelah itu tahap terakhir, pembekuan kembali. Identitas baru ini dikunci. Diperkuat dalam lingkungan yang mendukung, seringnya dengan cara mengisolasi orang itu dari suara-suara lain yang bisa bikin dia ragu lagi. Ini ada satu detail yang menurut saya paling mengerikan sih. Dari kerangka Robert J. Lifton, dia ngomongin soal bahasa yang mengunci nalar. Loading the language, ya? Betul. Jadi ada frasa-frasa pendek, klise yang sengaja diciptakan buat mematikan pemikiran kritis. Dengar frasa itu, debat selesai. Nggak ada lagi ruang buat nanya. Dan itu nyambung ke kontrol lingkungan, di mana semua informasi yang masuk disaring ketat. Dulu, ini butuh tembok penjara. Sekarang, ceritanya sedikit beda. Nah, ini dia. Tunggu dulu. Konsep tadi kan kedengarannya ekstrim banget ya. Butuh kontrol total, paksaan fisik. Kalau di media sosial kita kan bebas. Tinggal tutup aplikasi aja kapanpun. Di mana letak paksaannya? Pertanyaan bagus. Paksaannya memang nggak kelihatan, tapi mekanismenya mirip. Dulu ada kontrol lingkungan, sekarang kita punya gelembung filter. Filter bubble dan echo chamber itu ya? Betul, ruang gema. Algoritma itu nggak maksa, tapi dia mengarahkan. Dia mempelajari apa yang bikin kita marah, takut, lalu dia menyodorkan lebih banyak konten seperti itu. Supaya kita terus terpaku di layar gitu ya? Persis. Jujur bagian ini yang paling bikin saya merinding. Saya jadi langsung ngecek lini masa saya sendiri dan nanya, orang terakhir yang saya lihat punya pendapat beda 180 derajat sama saya itu kapan ya? Nah, itu dia. Isolasi yang dulu butuh tembok, sekarang dibangun sama kode yang kita nikmati setiap hari. Tepat. Kita secara sukarela masuk ke lingkungan yang melakukan pembekuan kembali keyakinan kita setiap saat. Kenapa? Karena semua orang di sana sepakat sama kita. Kemampuan berpikir kritis kita jadi tumpul ya, bukan karena dilarang, tapi karena nggak pernah dilatih. Betul sekali. Oke, kita sudah lihat bagaimana isolasi dan bahasa bisa membentuk keyakinan. Tapi ada satu arena lain di mana kepercayaan mutlak pada satu figur jadi kunci. Dan ini terjadi di tempat yang tak terduga. Ruang dokter. Ya. Di Indonesia, istilah cuci otak ini dipinjam untuk sebuah prosedur medis yang sangat kontroversial, yang digagas oleh Dr. Terawan. Benar. Prosedurnya disebut intraarterial heparin flushing atau IHF untuk pasien stroke. Sederhananya, ini tindakan memasukkan kateter ke pembuluh darah di otak untuk menyemprotkan obat pengencer darah. Tujuannya membersihkan sumbatan ya? Tujuannya itu. Tapi, ini memicu perdebatan hebat di kalangan medis. Jadi masalahnya bukan pada niat baiknya, tapi lebih ke soal metodologinya. Apa prosedurnya dianggap nggak aman? Inti kontroversinya itu soal etika dan sains. Ikatan Dokter Indonesia, IDI, menyoroti kalau terapi ini dipromosikan secara masif,
seolah sudah terbukti manjur. Padahal belum melewati uji klinis skala besar yang jadi standar emas di dunia kedokteran. IDI menganggap ini menuntut kepercayaan penuh dari pasien tanpa landasan ilmiah yang kokoh. Nah, inilah yang berujung pada pencabutan keanggotaan permanen Dr. Terawan dari IDI. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Resep dasar buat mempengaruhi pikiran ternyata nggak banyak berubah ya. Goyahkan keyakinan lama, tawarkan jangkar baru, lalu kunci dalam lingkungan yang mendukung. Yang berubah cuma arenanya saja. Betul. Dari kampung perang ke lini masa media sosial kita, sampai perdebatan soal otoritas di dunia medis. Mungkin tantangan modern kita itu bukanlah satu kekuatan besar yang mencoba mencuci otak kita. Tapi ribuan bisikan kecil tak terlihat dari teknologi yang kita pakai setiap hari. Pertanyaan untuk kita renungkan mungkin bukan lagi, apakah seseorang bisa mengendalikan pikiran saya? Melainkan, di dunia yang digerakkan algoritma ini, seberapa banyak dari pemikiran saya yang benar-benar orisinil milik saya?